Jadi atlet dulu baru jadi polisi. Kebetulan masuknya SIPSS, Oh, SIPSS. Bertarjana. Kalau untuk saat ini sih 3 tahun ini baru 2 aja Mbak. Proliga sama AFC Klub itu aja. Untuk yang jenjang ke yang lain kayak divisi utama, divisi 1 itu masih belum sampai ke sana. Tetap fokusnya di Proliga dulu. Kalau atlet voli Indonesia ini kan sedikit kan yang bisa main di Liga Pro. Iya. Jadi kadang-kadang ada satu tim yang memang dia nggak mau ngelepas pemainnya. Kayak contoh nih Bayangkara ada pemain bagus 1 atau 2 orang, terus tim kayak Lavani pengen ngambil. Nah, kan dia minta kan pasti kepada manajemen. Iya. Karena di Bayangkara nggak ada pemainnya, ya manajemen nggak bakal ngasih, nggak bakal bisa keluar. Oke. Tapi kalau dapat tawaran pernah? Pernah, Benar. Tapi nggak bisa diambil juga nih. nggak bisa. Ya, semua mau manan, semua latihan untuk manan. Hah? Nanti akhir kita masuk final, menang kalah, pasti beda dikit. Karena kita berdua tim top masuk final. Memang kalau manan, pasti semangat. Iya. Nggak ada euforia, ada momentum untuk nggak kepating emosi keluar semua. Bisa dibilang dapat ilmu baru, main bareng, ada teknik yang kita nggak pernah tahu, mungkin informasi yang kita nggak pernah tahu dari pemain asing dikasih ke kita saat bertanding, kayak gitu-gitu. Ya baik sih kedatangan pemain asing, apalagi pemain asingnya bagus. Agak sedikit enteng buat aku karena sudah paham kultur Indonesia, nanti bisa diimbang dari pemain asing yang kita tahu ini lebih baik karena tahun ini Liga Indonesia mulai waktu Liga Dunia semua selesai. Kita bisa dipanggil pemain top. Itu tahun ini istimewa Liga Proliga karena semua tim dipanggil pemain top, itu seru tanding. Agak bagus untuk bisa naik bola-bola Indonesia. Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam podcast Polri Presisi bersama dengan tim Jakarta Bayangkara Presisi. Tepatnya sudah ada kapten dan juga pelatihnya ya. Dan kalau tadi kita sudah membahas bagaimana perjuangannya di Proliga 2024, dan kali ini pengen ngulik lagi nih. Izin Komandan, ini adalah salah satu anggota Polri yang luar biasa karena membawa timnya juga untuk bisa menjadi juara Proliga di tahun 2024. Nah, kalau Bu Sela boleh tahu, ini memang perekrutannya saat itu, ibarat kata memang menjadi atlet dulu baru jadi polisi, atau jadi polisi dulu baru jadi atlet? Jadi atlet dulu baru jadi polisi. Berarti direkrut karena prestasi olahraganya. Berarti saat itu menggunakan, maksudnya masuk dalam jalur prestasi. Maksudnya di perekrutan Polri yang Polkal? Kebetulan masuknya SIPSS. Oh, SIPSS. Bertarjana. Sumber sarjana, baik, luar biasa. Apalagi sekarang udah itu, bentar lagi kayaknya mau naik pangkat nih, amin. Amin. Mari kita mulai topik kita. Jadi, saya pengen tahu untuk tim Jakarta Bayangkara Presisi ini sendiri sebenarnya turnamennya selain mungkin Proliga, sering juga nggak sih ikut untuk turnamen yang lain gitu? Kalau untuk saat ini sih 3 tahun ini baru 2 aja Mbak. Proliga sama AFC Klub itu aja. Untuk yang jenjang ke yang lain kayak divisi utama, divisi 1 itu masih belum sampai ke sana. Tetap fokusnya di Proliga dulu. Oh, kalau misalnya boleh tahu alasannya apa gitu? Nah itu kita nggak tahu, yang tahu hanya manajemen. Manajemennya aja ya, oke baik. Nah, ini pertanyaan saya ya. Sebenarnya kalau misalnya di volley itu sendiri, ada nggak sih kalau berusaha transfer main gitu, kayak mungkin di sepak bola atau mungkin di bola basket kayak gitu? Ada. Mungkin teknisnya sama atau beda? Kalau teknis mungkin hampir mirip-mirip sama. Cuma nominalnya nggak sebesar sepak bola. Terus kedua, kalau atlet voli Indonesia ini kan sedikit kan yang bisa main di Liga Pro. Jadi kadang-kadang ada satu tim yang memang dia nggak mau ngelepas pemainnya. Kayak contoh nih Bayangkara ada pemain bagus 1 atau 2 orang, terus tim kayak Lavani pengen ngambil.
Nah, kan dia minta kan pasti kepada manajemen. Iya. Karena di Bayangkara nggak ada pemainnya, ya manajemen nggak bakal ngasih, nggak bakal bisa keluar. Karena sedikit memang pemainnya yang bisa dipilih untuk bisa main di Liga. Tapi kalau dapat tawaran pernah? Pernah, Benar. Tapi nggak bisa diambil juga nih. nggak bisa. Tapi memang maksudnya walaupun anggota kayak gitu nggak harus di Bayangkara gitu, nggak apa-apa. Pertanyaan Kalau itu sih kelihatannya nggak bisa, tetap di Bayangkara. nggak ketemu sih kan ya, bawa nama Bayangkaranya itu. Seandainya masuk berarti nggak bisa ya. Nggak bisa. Nah, kalau tanggapan dengan adanya pemain asing di Proliga ini, apakah memang nggak pengaruh terhadap perkembangan olahraga bola voli di tanah air? Mungkin sebagai WNI, satu sebagai dari pemain asing dari luar Indonesia, Kalau dari aku sebagai pemain Indonesia, pengaruhnya seperti apa? soalnya bisa dibilang dapat ilmu baru, main bareng, ada teknik yang kita nggak pernah tahu, mungkin informasi yang kita nggak pernah tahu, dari pemain asing dikasih ke kita saat bertanding, kayak gitu-gitu. Ya baik sih kedatangan pemain asing, apalagi pemain asingnya bagus. Kalau dari pemain asing yang datang ke Indonesia, melihat orang-orang Indonesia dengan antusiasmenya dengan olahraga voli misalnya, mungkin boleh diceritakan seperti apa? Aku bisa cerita karena aku baru datang ke sini kayak pemain asing dulu. Iya. Aku pemain asing datang di kultur baru, kultur olahraga baru juga. Iya. Karena beda sistem latihan, beda persiapan tanding dari aku profesional dulu atau timnas Kuba. Ya beda, agak sedikit enteng buat aku karena sudah paham kultur Indonesia, nanti bisa diimbang, bisa dipelajari ya, sedikit-sedikit dimasukkan, nggak langsung karena beda. Dari pemain asing yang kita tahun ini lebih baik karena tahun ini Liga Indonesia mulai waktu Liga Dunia semua selesai. Kita bisa dipanggil pemain top. Itu tahun ini istimewa Liga Proliga karena semua tim dipanggil pemain top, itu seru tanding. Agak bagus untuk bisa naik bola voli Indonesia. Oke, baik. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk anak muda di Indonesia. Silakan. Apa pesannya ya? Apa pesannya mungkin ya? Harapannya untuk anak muda Indonesia. Ya, buat anak muda Indonesia terserah mau apa dari YouTube, harus maksimal 100%. Oke, apapun pilihannya mereka ya, intinya jangan dijalani dengan 100%, keputusannya itu dengan bertanggung jawab gitu ya. Baik, silakan kalau dari Nizam sendiri bagaimana? Kalau dari aku, Ini kayaknya pemalu ya. Kalau dari aku apa ya? Mungkin bagi anak-anak muda yang pengen jadi atlet voli, ya pesannya cuma satu, jangan pantang menyerah aja. Karena mimpi itu pasti bisa dicapai kok dengan kerja keras. Baik, sudah terbukti ya, tim dari Jakarta Bayangkara Prestasi pun sudah bisa membuktikan bahwa di tahun ini akhirnya bisa mendapatkan juara di Proliga 2024. Dan itu tadi adalah pesan dari beliau-beliau ini yang luar biasa. Mungkin kita tunggu kembali kedatangannya di podcast Polri Presisi. Mudah-mudahan setelah ini ada berita baik ya di turnamen berikutnya. Amin. Dan terima kasih untuk kebersamaannya dan mohon maaf dari kami dan kami pamit. Salam presisi.